94,6 RRI Pro 2 FM, suara kreativitas bagi kalian yang udah nungguin dari tadi ini Sahabat Kreatif. Nah, kita kembali lagi sahabat, dan masih bersama Bu Tias nih, sahabat kreatif yang akan memberikan pembelajaran di pagi hari ini ya. Silakan Bu, dilanjutkan Bu Ya, untuk ya. materi yang akan diberikan pagi hari ini. Baik, bisa dimulai ya Mbak Nuri ya. Oke, silakan Bu. Ya, pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan materi tentang titrasi asam basa. Jadi materi ini sebenarnya adalah merupakan bagian dari materi kesetimbangan ion dalam larutan. Kalau dalam kimia, di buku kimia kalian itu bab 5. Ya. Kompetensi dasar dari materi ini adalah 3 titik. 11-nya menganalisis data hasil berbagai jenis titrasi asam basa. 4.11 menyimpulkan hasil analisis data percobaan titrasi asam basa. Dan tujuan pembelajaran dari materi ini adalah menentukan konsentrasi asam atau basa dengan titrasi, menentukan kadar zat melalui titrasi, menentukan indikator yang tepat digunakan untuk titrasi asam dan basa. Apa sih manfaat dari belajar titrasi asam dan basa? Di sini saya menampilkan gambar asam cuka yang ada di rumah kalian. Ini di sini ada gambar cuka yang biasanya kita pakai untuk tambahan bahan makanan, misalnya untuk tambahan makan bakso, makan mie ayam, bikin acar gitu ya. Di labelnya di situ biasanya ada tulisan asam cuka 25%. Dari mana kita bisa mengetahui kadar asam cuka 25% itu? Kita bisa memakai metode titrasi asam basa ini. Jadi manfaat titrasi asam basa itu ada banyak. Jadi titrasi asam basa biasanya banyak diaplikasikan pada berbagai macam proses seperti tes gula darah, nutrisi, atau pada pengujian air yang ada di akuarium dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali manfaat belajar titrasi asam basa. Apa sih titrasi asam basa? Titrasi dalam kimia itu ada beberapa macam. Ada titrasi kompleksometri, ada titrasi iodometri, dan ini ada titrasi asam basa. Yang kita pelajari sekarang adalah titrasi asam basa. Titrasi asam basa merupakan prosedur yang bertujuan untuk menentukan konsentrasi larutan asam atau basa. Jadi kalau kita ingin mengetahui konsentrasi larutan asam atau basa, kita bisa pakai metode titrasi asam basa. Titrasi asam basa pada prinsipnya adalah merupakan reaksi netralisasi atau reaksi penggaraman. Hidrolisis garam, materinya sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Jadi, reaksi netralisasi itu adalah reaksi antara asam ditambah dengan basa yang menghasilkan garam ditambah dengan air. Sebelum saya menjelaskan prosedur titrasi asam basa, di sini saya tampilkan gambar alat titrasi asam basa, alat yang biasanya digunakan untuk titrasi asam basa. Di sini ada besi panjang namanya di situ statif ya, yang dilengkapi dengan klem. Klem di sini fungsinya adalah untuk menjaga agar buret tetap pada posisi tegak. Di sini ada tabung panjang yang di bawahnya di situ ada keran yang bisa kita buka tutup, namanya buret. Buret di sini digunakan untuk meletakkan larutan standar. Larutan standar adalah larutan yang sudah kita ketahui konsentrasinya. Kemudian yang di bawahnya di sini ada labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer ini digunakan untuk meletakkan larutan yang akan kita cari konsentrasinya. Jadi kita bisa meletakkan larutan yang akan kita cari konsentrasinya itu misalnya bisa 20 mili, 25 mili, tergantung. Jadi nanti di sini juga harus kita tambahkan indikator. Indikator di sini bisa kita pakai indikator PP, kemudian bromtimol biru atau metil merah ya. Jadi tergantung nanti asam atau basa apa yang akan kita titrasi. Jadi indikator di sini nanti fungsinya adalah untuk menandai titik akhir titrasi. Ada beberapa istilah penting dalam titrasi asam basa. Yang pertama adalah larutan standar.
atau biasa kita sebut sebagai titran, itu adalah larutan yang konsentrasinya sudah diketahui. Dia diletakkan dalam buret. Nih. Kemudian ada titrat. Titrat itu adalah larutan yang akan dicari konsentrasinya. Jadi dia diletakkan dalam Erlenmeyer yang di bawah itu. Kemudian ada titik ekivalen. Titik ekivalen adalah saat mol asam itu sama dengan mol basa, atau dengan istilah lain saat di mana asam dan basa tepat habis bereaksi. Kemudian ada titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi itu adalah titik pada saat kita harus segera menghentikan proses titrasi yang ditandai dengan indikator yang berubah warna. Bagaimana prosedur titrasi sebenarnya? Jadi di sini saya akan jelaskan. Di sini contohnya kita pakai larutan standar NaOH yang kita letakkan dalam buret. Kemudian untuk larutan yang kita cari konsentrasinya, contohnya di sini adalah larutan HCl. Kemudian jangan lupa kita harus tambahkan indikator untuk menandai titik akhir titrasinya. Kita berikan beberapa tetes indikator fenolftalin di sini. Sebelum untuk indikator fenolftalin di sini biasanya kalau dia ditambahkan ke dalam titrat HCl di sini warnanya jernih. Jadi mula-mula dia jernih. Teknis dari titrasi asam basa sebenarnya adalah dengan mereaksikan larutan yang berada dalam buret ini ke dalam larutan yang berada dalam Erlenmeyer atau kita sebut sebagai titrat sampai keduanya tepat habis bereaksi atau sampai tercapai titik akhir titrasi. Jadi caranya di sini dengan membuka keran yang di buret ini pelan-pelan saja. Jadi kita mereaksikannya tetes demi tetes, sedikit demi sedikit sampai terjadi perubahan warna indikator. Jadi sebelumnya tadi sebelum kita tambahkan NaOH, tadi warnanya dia jernih. Setelah beberapa volume NaOH yang kita tambahkan ke dalam Erlenmeyer, ini nanti warna larutan dalam Erlenmeyer ini akan berubah warna. Jadi kalau ini tadi kita pakai penoftalin ya, semula jernih akan berubah warna menjadi pink. Dan jangan lupa waktu kita meneteskan larutan ke dalam Erlenmeyer ini, Erlenmeyernya kita sambil goyang-goyangkan. Tujuannya adalah untuk agar larutannya bisa reaksinya bisa merata, bisa tercampur rata. Ya, nah, kalau nanti warna larutannya di sini sudah berubah jadi pink, berarti kita harus segera menutup keran yang di bawah ini, yang di buret itu tadi. Tandanya titik akhir titrasi sudah tercapai. Kalau sudah, berarti kita harus ini mengecek berapa jumlah volume NaOH yang sudah kita tambahkan ke dalam Erlenmeyer. Kita catat. Volume itu nanti yang kita gunakan untuk mencari konsentrasi dari titrat di sini. Nanti pakai perhitungan, pakai rumus ya, pakai rumus titrasi asam basa. Ya. Pada saat titrasi kita upayakan titik ekivalen tadi adalah saat mol asam sama dengan mol basa. Itu nanti harus sama dengan atau mendekati titik akhir titrasi kita upayakan. Jadi titrasi itu biasanya, makanya titrasi itu biasanya tidak hanya dilakukan 1 atau 2 kali. Jadi bisa minimal 3 kali. Nah, kalau kita tadi sudah dapat data volume NaOH yang ditambahkan ke dalam titrat yang dalam Erlenmeyer tadi, kemudian kita masukkan ke rumus titrasi asam basa. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah Ma kali Va kali A sama dengan Mb kali Vb kali B. Di mana Ma itu adalah molaritas asam, Mb adalah molaritas basa, Va adalah volume asam, Vb adalah volume basa, A
valensi asam, B adalah valensi basa. Kita masukkan data volume basa tadi ke sini untuk mencari konsentrasi asam. Untuk lebih jelasnya di sini ada contoh soal yang nomor 1. Diberikan data hasil percobaan titrasi 10 mili larutan H2SO4 dengan larutan NaOH 0,1 molar sebagai berikut. Di sini titrasinya dilakukan sebanyak 3 kali. Untuk titrasi yang pertama dibutuhkan volume NaOH 5 mili untuk mencapai titik akhir titrasi. Kemudian untuk yang titrasi kedua 4,9 mili, titrasi yang ketiga 5,1 mili. Pertanyaannya, hitung molaritas asam yang bereaksi. Diketahui dari soal H2SO4 itu mempunyai valensi asam sama dengan 2. Dari mana 2? Dari banyaknya ion H+ yang ada di H2SO4. Jadi makanya di sini valensi asamnya sama dengan 2. Volume asamnya di soal di situ adalah 10 mili. Kemudian yang untuk NaOH, valensi basanya sama dengan 1 karena jumlah ion OH- dalam NaOH sama dengan 1. Untuk volume basanya, karena titrasinya dilakukan sebanyak 3 kali, maka kita harus mencari volume rata-ratanya dulu dengan cara menjumlahkan volume dari titrasi 1 sampai 3. Kita jumlahkan, kemudian kita bagi 3. Hasilnya volume basanya rata-rata adalah 5 mili. Kemudian konsentrasi basanya adalah 0,1 molar. Ditanyakan konsentrasi asam H2SO4. Jadi, untuk menjawabnya kita pakai rumus titrasi Ma kali Va kali A sama dengan Mb kali Vb kali B. Ma dicari, Va-nya adalah 10 mili, A-nya 2 sama dengan Mb-nya 0,1 molar, Vb-nya 5 mili, B-nya 1. Dari hasil perhitungan didapatkan Ma-nya adalah atau konsentrasi H2SO4-nya adalah 0,025 molar. Ya. Semoga bisa dipahami. Untuk lebih jelasnya lagi, ini ada contoh soal yang kedua, yaitu contoh perhitungan penentuan kadar asam asetat dalam cuka dapur. Tadi kan sudah Ibu kasih contoh aplikasi titrasi asam basa untuk menentukan kadar asam asetat dalam cuka dapur. Contoh soalnya adalah nomor 2. Seorang siswa melakukan percobaan titrasi asam basa untuk menentukan konsentrasi asam asetat CH3COOH dalam cuka dapur 100 mili. Larutan cuka yang dituangkan ke dalam labu ukur sebanyak 10 mili, kemudian diencerkan menjadi 100 mili. Kemudian dari labu ukur tadi diambil 20 mili dan dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar. Adapun indikator asam basanya adalah fenolftalin. Warna larutan CH3COH berubah warna dari bening menjadi merah muda tepat ketika volume NaOH yang dikucurkan adalah 6 mili. Tentukan kadar asam asetat CH3COH tersebut dalam cuka dapur. Di situ diketahui rho CH3COH adalah 1,049 gram per cm kubik. Ya, diketahui dari soal di situ V larutan cuka, volume larutan cuka adalah 100 mili, kemudian V volume larutan cuka yang diambil 10 mili, kemudian volume larutan cuka yang akan dititrasi 20 mili, konsentrasi NaOH 0,1 molar, volume NaOH 6 mili. Ditanyakan kadar asam asetat CH3COOH. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama yang harus kita lakukan adalah mencari konsentrasi asam cuka yang dititrasi. Kita pakai rumus titrasi ya, Ma kali Va kali A, Mb kali Vb kali B. Di sini valensi asamnya CH3COH itu 1. Volume asamnya dari titrasi di situ tadi 20 mili. Kemudian Ma di sini dicari. Valensi basanya untuk NaOH
konsentrasi basa 0,1 molar dan volume basanya 6 mili. Dari hasil perhitungan didapatkan konsentrasi asam 0,03 molar. Ini adalah konsentrasi setelah pengenceran. Setelah itu kita cari konsentrasi sebelum pengenceran. Jadi kita pakai rumus pengenceran ya. Rumusnya adalah V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. V1, 1 berarti di sini sebelum pengenceran, 2 itu berarti setelah pengenceran. Kita masukkan volume sebelum pengenceran di situ adalah 10 mili. Tadi kan diambil 10 mili ya. Kemudian konsentrasinya kita cari sama dengan volume setelah pengenceran adalah 100 mili dikali konsentrasi setelah pengenceran dari perhitungan di atas 0,03 molar. Dari situ, dari hasil perhitungan kita dapatkan konsentrasi awal sebelum pengenceran adalah 0,3 molar. Ini adalah konsentrasi cuka dalam kemasan. Kemudian tahap selanjutnya adalah mencari massa asam asetat dalam cuka dapur. Kita pakai rumus konsentrasi atau M sama dengan N per V. N di sini adalah mol, V di sini volume. Rumus mol sendiri itu adalah massa dibagi dengan MrCH3COH dikali 100 per V. V harus satuannya harus mili sekarang ya. Kita masukkan di situ konsentrasinya dari hasil perhitungan tadi sebelum pengenceran 0,3 molar sama dengan masanya kita cari MrCH3COH dari hasil perhitungan harus tahu ya cara menghitung CH3COH ini kelas 10 kita sudah belajar ini. MrCH3COH adalah 60 dikali 1000 per volumenya 100. Jadi didapatkan massa asam asetat adalah 1,8 gram. Setelah itu baru kita bisa mencari kadar asam asetat dalam cuka dapur. Pakai rumus kadar zat dalam persen sama dengan massa zat terlarut per massa larutan kali 100%. Massa larutannya kita cari dulu. Massa larutannya kita cari dengan rumus massa larutan sama dengan volume larutan dikali massa jenis larutan. Volume larutannya 100 mili dikali massa jenis larutannya 1,049 gram per mili. Hasil perhitungan didapatkan massa larutannya 104,9 gram. Maka kadar asam asetat bisa dicari. Kita masukkan ke rumus tadi yang di atas kadar zat di situ adalah massa zat larutnya 1,8 dibagi massa larutannya 104,9 dikali 100%. Didapatkan hasil 1,71%. Jadi di sini dari hasil perhitungan kadar asam asetat dalam cuka dapur itu adalah 1,71%. Semoga bisa dipahami. Kemudian ini saya akan menjelaskan tipe-tipe kurva titrasi pada titrasi asam basa. Ada 4 tipe kurva titrasi asam basa. Yang pertama adalah kurva titrasi asam kuat dengan basa kuat. Sebelumnya kita harus pahami dulu kalimatnya di sini, siapa yang dititrasi, siapa yang menitrasi. Jadi kalau titrasi asam kuat dengan basa kuat, itu berarti titrasi asam kuat ini berada dalam Erlenmeyer, dia bertindak sebagai titrat. Kemudian yang basa kuat ini bertindak sebagai titran, dia diletakkan dalam buret. Untuk kurvanya, kurva titrasi itu yang vertikal itu adalah pH. Untuk yang horizontal itu volume basa atau titrannya. Untuk asam kuat, di sini pH-nya, pH awal, pH titrasi asam kuat dengan basa kuat, karena untuk yang dititrasi itu adalah asam kuat, maka pH awalnya di sini pH asam kuat, pH-nya berada di bawah 7. Harus diingat ya, range pH itu 0 sampai 14 ya. Kalau pH asam kuat berarti pH-nya di bawah 7, agak ke bawah di sini, ke bawah ya. Dari kurva di sini dilihat terjadi lonjakan pH di sekitar titik ekivalen.
Jadi di sini pH-nya di sini, bentar, ya, pH-nya ada lonjakan pH di sekitar titik ekivalen. pH titik ekivalennya adalah sama dengan 7. Kenapa? Karena yang dititrasi di sini adalah sama-sama kuat. Jadi asam kuat dititrasi dengan basa kuat. Jadi keduanya saling menetralkan. Akhirnya pH-nya untuk titik ekivalennya pH sama dengan 7. Kemudian indikator apa yang dipakai untuk kurva titrasi asam kuat dengan basa kuat? Kita pakai indikator fenolftalin. Karena ring pH-nya untuk fenolftalin adalah 83 sampai 10. Perubahan warnanya dari tak berwarna menjadi pink. Untuk kurva titrasi yang kedua, itu adalah kurva titrasi basa kuat dengan asam kuat. Titrasi basa kuat dengan asam kuat. Basa kuat berarti di sini bertindak sebagai titrat. Dia berada dalam Erlenmeyer. Kemudian yang asam kuatnya bertindak sebagai titran, berada dalam buret. Untuk kurvanya, ini kebalikan dari kurva yang pertama. Karena yang dititrasi adalah basa kuat, maka pH awal sebelum titrasi itu adalah mengikuti pH basa kuat. pH basa kuat itu pH-nya di atas 7, hampir ke 14 ya. Ya, kita lihat sama. Jadi terjadi lonjakan pH di sekitar titik ekivalen. Di pH-nya sama dengan kurva yang pertama, untuk titik ekivalennya berada pada pH sama dengan 7. Indikator yang dipakai juga sama, yaitu indikator fenolftalin, sama masih. Kemudian ini kurva yang ketiga. Ini kurva titrasi asam lemah dengan basa kuat. Ya, berarti kalau dilihat kalimatnya di sini, titrasi asam lemah dengan basa kuat, berarti asam lemahnya bertindak sebagai titrat, dia berada dalam Erlenmeyer, kemudian yang basa kuatnya berada dalam buret, bertindak sebagai titran. Untuk kurva titrasinya, karena yang dititrasi di sini adalah asam lemah, maka pH awal sebelum titrasi di situ adalah pH asam lemah. pH asam lemah itu di bawah 7. Jadi tidak terlalu ke bawah ya, agak di tengah di sini. Jadi antara pH 3 sampai 4. Untuk awal titrasi di sini kita lihat dari kurvanya itu tidak mengalami lonjakan perubahan pH yang signifikan. Jadi pH-nya itu relatif tetap. Kenapa? Karena pada awal-awal titrasi di sini itu terbentuk larutan penyangga. Makanya pH-nya relatif tetap. Harus kalian ingat, siswa-siswi kelas 11, larutan penyangga materinya sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Larutan penyangga adalah larutan yang pH-nya relatif tetap meskipun ada penambahan sedikit asam atau sedikit basa. Ya. Karena titrasinya adalah titrasi asam lemah dengan basa kuat, maka untuk titik ekivalennya itu mengikuti pihak yang kuat. Di sini adalah pihak yang kuat adalah pihak basa, maka titik ekivalennya juga mengikuti pH basa. pH basa itu pH-nya berada di atas 7. Berada di atas 7 di sini. Kemudian indikator yang kita pakai masih PP, sama, fenolftalin. Ini yang terakhir, kurva titrasi basa lemah dengan asam kuat. Titrasi basa lemah dengan asam kuat, berarti yang dititrasi adalah basa lemah, yang menitrasi adalah asam kuat. Basa lemah di sini berada dalam Erlenmeyer, asam kuat berada dalam buret sebagai titran. Kurvanya kita lihat karena yang dititrasi adalah basa lemah, maka pH-nya mengikuti pH basa lemah. Jadi pada awal titrasi pH-nya itu di atas 7. Kemudian untuk titik ekivalennya mengikuti yang pH yang kuat siapa? Asam. Berarti pH-nya berada pada pH asam di bawah 7. Kemudian di sini untuk awal titrasi sama dengan kurva yang ketiga tadi,
tidak terjadi perubahan pH yang signifikan karena pada awal titrasi di sini terbentuk larutan penyangga. Kemudian indikator yang dipakai apa? Indikatornya yang dipakai adalah metil merah. Ring pH-nya metil merah 4,2 sampai 6,4. Perubahan warnanya dari merah ke kuning. Ya, demikian materi yang bisa saya sampaikan pagi ini. Bila ada pertanyaan, nanti silahkan kalian akan dihubungi lewat line telepon. Iya, bisa kalian telepon ke kita ya, karena dari tadi udah kayak berdiri nih Bu, ada siswa-siswi mungkin yang bakal tanya untuk kelas 11 ya, karena memang sebagian materinya udah ada di kelas 10 ya Bu ya. Iya, betul sekali Mbak. Nah, ini beneran butuh konsentrasi belajar ini nih sahabat kreatif. Dari tadi Nuri konsentrasi malah gagal fokus. Ini M itu apa ya? Ternyata molar ya Bu ya, bukan Iya, mili benar. atau apa nih sahabat kreatif. Tapi itu molar dari tadi. Waduh, kayaknya ini ya memang butuh tingkat konsentrasi yang tinggi sahabat. Jadi bagi kalian yang memang jurusannya IPA ya Bu ya, harus benar-benar memahami dan mengerti. Dan kalau kurang mengerti silakan ditanyakan. Kita coba angkat satu penelpon ya Bu ya. Halo. 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 Halo, dengan nyanyi Ye. Tanya bagaimana cara membuat larutan standar, Bu? Iya. Bisa langsung dijawab, Pak Duri. Oke. Silakan, terima kasih ya Ye ya. Ya, Bu. Terima kasih Aye. Ya. Iya Mbak Nuri. Bisa langsung saya jawab ya Mbak Nuri. Silakan dijawab. Iya, larutan standar itu biasanya bisa dibuat dengan cara menimbang materi atau senyawa yang di situ ada syaratnya Mbak Nuri. Jadi AY ada syaratnya untuk larutan standar, ada untuk primer itu dia harus stabil. Jadi dengan cara menimbang berapa gram, kemudian kita encerkan di situ nanti, dari situ nanti kita bisa tahu berapa dia konsentrasinya. Jadi seperti itu Mbak Nuri jawabannya. Jadi bisa dengan menimbang senyawa atau zat yang punya kestabilan tinggi. Itu untuk larutan standar primer. Jadi larutan standar itu ada dua macam, ada larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Kalau primer dibuat dengan cara gravimetri seperti itu, ditimbang, kemudian diencerkan. Oke, itu dia. Semoga Ye paham ya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang masuk ya Bu. Kita angkat telepon lagi. Halo. Halo. Halo, dengan siapa? Oke, Tia. Silakan menyapa Bu Tiasnya dulu. Tia dan Bu Tias ya hampir mirip ya. Iya, iya. Iya, Ibu. Iya, halo. Selamat pagi. Ya. Untuk pertanyaannya? Tia, silakan pertanyaannya. Iya, tadi dijelaskan titrasi dilakukan minimal 3 kali. Bagaimana bila ada volume titik akhir titrasi pada pengamatan hasilnya menyimpang dari volume pengamatan yang lain? Oke, terima kasih Tia. Terima kasih Pia. Ya, langsung dijawab ya Mbak Nuri. Jadi misalkan kalau ada volume titrasi, tadi kan titrasi kan minimal dilakukan sebanyak 3 kali. 3 kali atau lebih berarti ya, 3 kali lebih. Di situ kalau misalkan ada volume titrasi, di situ ada salah satu yang menyimpang. Bedanya itu berbeda jauh dengan titrasi yang sebelum-sebelumnya, maka volume itu kita hilangkan saja. Jadi tidak kita pakai. Jadi perhitungannya, pengamatannya kurang akurat, maka volumenya tidak bisa kita pakai. Seperti itu. Terima kasih. Ya, itu dia pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya dari siswa-siswi kelas 11, ada IPA 1 tadi ya Bu ya. Terus ada Dina, ada Tia juga yang sudah bertanya di siang hari ini. Nah, untuk poin dari pembelajaran di pagi hari ini apa sih Bu? Untuk bisa kayaknya nggak rumit untuk mempelajari materi ini seperti apa Bu?
sebenarnya kalau kimia itu supaya kita lebih paham itu harus praktek di lapangan. Berarti praktek di laboratorium seperti itu Mbak Nuri. Jadi bisa tahu gimana sih titik akhir titrasi tercapai itu seperti apa. Jadi kita bisa langsung mengamati di situ. Jadi kita lebih paham di situ. Kalau cuman kimia kan kayak kalau tidak dipraktekkan itu kayak gerambiang gitu loh ya. Kurang jelas seperti itu. Jadi kita harus praktek di laboratorium seperti itu sebenarnya. Jadi iya, bukan setelah hanya ini ya Bu ya. mendengarkan penjelasan, iya benar. Setelah mendengarkan penjelasan, kita praktek biasanya di lab seperti itu. Iya, biar lebih paham juga nih sahabat kreatif. Nanti kalau udah materinya hari ini, besok akan ke lab atau hari apa lagi nih Bu? Ada karena daring ya. SMA, paling kita SMA lihat virtual aja, iya. Karena pembelajarannya Oke. masih daring ya. Iya benar nih sahabat kreatif. Ya. Iya. Nah, ada yang satu hal yang ingin Ibu sampaikan kepada murid-murid yang udah ikutan di pagi hari ini, Bu? Iya, yang sudah mengikuti pembelajaran daring pagi ini, Bu sampaikan banyak terima kasih karena sudah mau mendengarkan materi yang Ibu sampaikan. Semoga materinya bisa bermanfaat untuk menambah wawasan kalian semua tentang pelajaran kimia, khususnya materi titrasi asam basa. Ya, terima kasih Mbak Nuri. Iya, tapi di pembelajaran kimia ada yang lebih rumit dari titrasi asam basa ya Bu ya? Soalnya dari tadi Nuri hafal-hafalannya enggak. Iya. Kayaknya cuma ingetnya VE, B apa. Waduh, ternyata banyak di sahabat kreatif. Memang rumusnya untuk kimia itu ada banyak ya Mbak Nuri, ada banyak sekali. Jadi pengembangan dari rumus ini menjadi rumus ini seperti itu. Jadi memang harus konsentrasi ya Bu ya, konsentrasi dan fokus kalau belajar kimia sahabat kreatif. Bukan berarti kamu nggak bisa, cuma hanya butuh konsentrasi tingkat tinggi dan fokus. Iya. Terima kasih Ibu Tias bersama Pro2 untuk belajar di Pro2 Kreatif daring bersama SMA Negeri 1 Bluto di pagi hari ini. Mbak Nuri. Terima kasih salam juga untuk seluruh teknisi yang ada di sana. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan ya Bu ya. Amin ya Mbak Nuri. Semoga. Ya, semoga nanti kalau sudah bisa PTM nanti Nuri yang bisa ke sana gantian. Amin ya Mbak Nuri. Kita tunggu kedatangannya. Oke, Ibu. Terima kasih semuanya dan pastikan sahabat kreatif masih stay tune bersama Pro2 karena Pro2 Kreatif masih bakal ngebahas seputar edukasi di siang hari ini ya. Sampai jumpa kembali, Bu Tia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pastikan sahabat kreatif masih stay tune ya bersama Pro2 FM Sumeneb karena kita masih bakal menemani kalian karena aku nih sahabat kreatif masih bakal menemani kalian sampai nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. So stay tune di FM 94,6 MHz ataupun melalui RRI Playgo yang bisa kalian download di App Store maupun Play Store.